Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfitayu Kusumawardani, NPM 220250198. Dalam video kali ini, saya akan membahas mengenai artikel yang telah saya buat untuk memenuhi tugas EAS mata kuliah pengelolaan daerah aliran sungai. Untuk artikel saya sendiri berjudul Dampak Perubahan Tutupan Lahan Terhadap Kejadian Banjir di Das Batanghari antara tahun 2018 hingga tahun 2023. Untuk Das Batanghari ini merupakan salah satu das terbesar yang ada di Indonesia yang membentang dari Provinsi Sumatera Barat hingga Provinsi Jambi. Dan untuk Das Batanghari ini memiliki peran penting dalam mengalirkan air, sedimentasi, serta nutrisi dari hulu ke hilir. Namun, selama 5 tahun terakhir, Das Batanghari mengalami perubahan tutupan lahan yang signifikan, di mana luas hutan alam berkurang sekitar 750 km persegi, dan sementara untuk lahan perkebunan dan pemukiman semakin meningkat. Hal ini menyebabkan penurunan luas hutan yang menyebabkan kemampuan das atau daerah aliran sungai di daerah Batanghari susah untuk menyerap air hujan sehingga meningkatkan risiko banjir terutama pada saat musim hujan. Dan untuk frekuensi banjir di Das Batanghari ini dibilang meningkat, di mana pada tahun 2018 terjadi 4 kejadian dan di 2023 menjadi 8 kejadian. Hal ini disebabkan karena adanya curah hujan yang ekstrim dan topografi datar di wilayah hilir, yang dimana ini dapat memperparah adanya dampak banjir. Namun selain itu, aktivitas manusia seperti deforestasi, urbanisasi, dan pertanian intensif dapat juga mempercepat limpasan permukaan sehingga debit sungai meningkat dan banjir menjadi lebih parah. Namun pada analisis data menunjukkan hubungan negatif antara luas hutan dan debit puncak sungai, di mana semakin kecil luas hutan, maka semakin tinggi debit puncak, yang menandakan peningkatan risiko banjir. Degradasi lahan akibat alih fungsi hutan menjadi lahan pertanian atau pemukiman menjadi faktor utama terjadinya banjir yang lebih sering dan lebih parah. Namun hal ini dapat dikurangi yaitu dengan menerapkan pengelolaan das secara terpadu, di mana di wilayah hulu dapat dilakukan atau dapat difokuskan pada konservasi hutan dan rehabilitasi lahan kritis untuk meningkatkan infiltrasi air. Di tengah das dapat diterapkan pertanian berkelanjutan dan agroforestry untuk menurunkan limpasan permukaan dan erosi. Sedangkan untuk di daerah hilir dapat dibangun infrastruktur mitigasi banjir, melakukan zonasi risiko, dan memperkuat sistem drainase untuk melindungi masyarakat dan pemukiman. Selain itu juga partisipasi masyarakat sangat penting, termasuk penghijauan, pemantauan perubahan lahan, dan kesiapsiagaan bencana. Selain itu, dukungan pemerintah melalui regulasi, insentif, dan koordinasi antar sektor menjadi kunci keberhasilan pengelolaan das berbasis mitigasi bencana. Dengan pengelolaan das yang terpadu, diharapkan risiko banjir di Das Batanghari dapat berkurang, sekaligus dapat menjaga keberlanjutan ekosistem dan kesejahteraan masyarakat. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.